Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput. Di rekening ini insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Ya, mau dibohongi. Kita coba lihat dalil penguat di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyajziyallahu as-shadiqina bisidqihim wa yu'azzibal munafiqin. Di sini Allah membagi dua manusia saja. Penghuni bumi ini cuma dua isinya. Liyajziyallahu as-shadiqin, Allah akan membalas orang-orang yang as-shadiqin bisidqihim, dengan kejujurannya. Ini penghuni pertama bumi ini. Ada orang-orang yang as-shadiqin. Allah balas dengan liyajziyallah. Apa balasannya? Ketenangan hatinya di dunia, ketenangan hatinya nanti masuk di kubur, nanti kemudahan menyeberang di atas sirat, menerima tangan kanannya amalannya dengan tangan kanannya, bisidqihim. Dari orang-orang jujur itu Pak selamat. Golongan yang kedua, ini wa yu'azzibal munafiqin, dan Allah akan pasti memberikan azab kepada orang munafikin. Siapa orang munafikin ini? Adalah orang-orang yang menjadi sifat kebiasaan itu dusta. Ayatul munafik salasa. Tanda dari orang-orang munafik itu sudah ada 3. Salah satunya adalah suka berdusta, suka berbohong, suka berdusta. Jadi Allah membagi cuma 2 di sini, Pak. Penghuni bumi ini jujur bohong, jujur bohong, jujur bohong. Santri ini cuma 2 saja. Jujur bohong, jujur bohong. Ibu-ibu cuma 2. Ibu-ibu yang jujur, ibu-ibu yang bohong. Suami cuma 2. Suami jujur, suami suka bohong. Ya. Penyakit dari sekian penyakit laki-laki, bohong. Penyakit dari sekian penyakit perempuan, bohong. Enak namamu itu dirasa Pak, kalau rumah disimpan dompet aman, disimpan emas. Saya itu terus terang pernah saya bilang sama Pak Mutar, saya itu bahagia aku ketemu dengan kita, karena dompet apa di uang di sini di atas mobil bermalam aman, tidak pernah ada. Jika seandainya bukan orang jujur kita, banyak bisa kecurian. Enaknya itu kalau suami istri, suami jujur, aman, tidak perlu dijaga. Bilang di mana ke bapak? Lembur kak sayang, lembur ke benar bilang. Sekalinya di mana ke lembur? Ya ada kak di sini. Padahal itu istrinya ada meme di belakang. Ada meme langsung nate. Oh, libur kok sayang. Oh ternyata kau libur di sini.
Hati-hati Pak. Enaknya itu kalau jujur ke satu rumah, ndak ada aman-aman, ndak ada terganggu Pak, ndak ada, langsung aman sekali rasanya, aman sekali Pak. Kalau bersama dengan orang-orang jujur, enaknya itu ditemani Pak. Titip dulu ini di sesuatu, enaknya dirasa Pak. Enaknya kalau jujur. Enaknya kalau jujur. Nikmatnya itu kalau jujur. Jual beli, orang jujur Pak ditemani, bermuamalah tidak ada dirasa was-was. Karena itu kata Nabi SAW, Inna sadaqat. Kalau kita jujur, apa kata Nabi SAW? Burika lahuma. Yang pembeli penjual kalau dia melakukan transaksi, dua-duanya akan dapat burika lahuma, akan diberkahi keduanya. Pembeli penjual jujur, dua-duanya itu, dua-duanya berkah. Coba sekarang nampak, coba kita lihat. Beli ki mangga kuning merah, wih enak nah dilihat. Pernahkah saya beli itu mangga depan pasar terong? Wih merah-merah semua. Ku beli Tom itu banyak-banyak. Sekalinya sampai di rumah, kamangga kaci. Yang saya sakiti kurasa bilang, Ustaz ini dapat tolo-toloi. Coba, jujur itu memang nikmat sekali Pak, nikmat sekali itu jujur. Paling tersiksa itu kalau bersama dengan orang tidak jujur. Hai, siksa betul ke. Hei, siksa itu Pak kalau tidak bersama. Coba bayangkan kalau suami istri tidak saling percaya Pak. Hai, maaf ya, ada suami pernah kasus terpaksa ambil catatan dari bendahara pembayar di sekolah untuk nak kasih lihat itu nota sama istrinya. Kenapa? Kenapa ambil catatan begitu Pak? Sekian ku terima di sekolah. Kenapa? Suami tidak dipercaya sama istri. Ini suami tersiksa. Ambil catatan dari pembayar gaji, bilang sekian memang ku terima. Nah perlihatkan istrinya. Kenapa Pak? Itu panen ketidakjujuran. Kadang memang pahit Pak awalnya sebuah kejujuran, tapi manis akhirnya. Minta tolong Anda, kita catat tadi ya. Kita anda lihat? Ada yang saya tulis tadi ya. Ya, lambat tidak bisa ya. Nanti pekan depannya. Ada kata-kata mutiara saya ambil itu Pak. Nikmat sekali pesannya itu. Saya senang putar berulang-ulang itu. Kadang kejujuran itu awalnya Pak memang pahit, tapi berbuah manis, enak pada akhirnya. Tapi kadang dusta awalnya dirasa manis, tapi ujungnya ternyata kebinasaan dan kehancuran. Nah itulah orang tua kita dulu filosofi hidupnya. Kalau ada orang mau pengantin itu, mau berubah dari status anak muda menjadi sudah menikah, diambil biasanya apa? Daun nangka. Daun nangka. Apa itu nangka bahasa Bugisnya? Lempu. Nangka itu lempu. Jujur. Itu orang kasih pengantin dikasih begini, memang di tangannya di atasnya daun nangka dengan sebuah filosofi awali rumah tanggamu dengan sebuah kejujuran. Jangan kau berbohong. Itu kesimpulan orang tua Pak. Tidak ada begitu di Quran, tidak ada begitu di hadis. Hanya orang tua memaknai. Maksudnya betapa penting sebuah perjalanan rumah tangga dibangun dengan dasar
suami percaya istri, istri percaya suami. Enak Pak, kalau kita suami keluar lalu kita percaya istri, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Maka saya ingatkan Bapak Ibu, anak-anakku mohonlah jaga kejujuran itu. Kejujuran ucapan, kejujuran sikap, termasuk sikap hafalan. Kalau memang hafalan tanah cuma 2 juz, yang berpenampilan seperti 20 juz. Ada itu baru 2 juz tapi penampilannya seperti 20 juz. Biasa-biasa saja. Ya. Ibu-ibu, bapak, saudara sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kasus dalam hidup ini, Pak. Bermakna sekali itu kejujuran. Bermakna sekali kejujuran. Masih ingat kita pesan hadis ya? Alaika bi sidqi. Hendaknya kamu masuk kelompok orang-orang jujur. Fa inna sidqa, karena orang jujur itu yahdi ilal bir. Yahdi ilal bir. Karena jujur itu induknya kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Lalu kebaikan itulah surga. Jadi kalau dibikin sebuah kesimpulan hukum, jujur itu surga. Surga dunia tenang, surga akhirat memang surga di akhirat. Biar miskin Pak Ibu, biar miskin, biar miskin. Kalau masih orang percaya sama kita, itu nikmat. Jujur itu. Biar miskin. Kalau masih jujur, alhamdulillah, tenang itu hidup. Tapi apa gunanya? Kaya, mobil mewah, pakaian mewah, semuanya serba mewah. Orang bilang, lukan jataloh. Lukan jataloh. Apa artinya sesuatu yang dimiliki tapi orang lain melihat kita dengan kecut? Penampilan, tapi orang mengatakan, anu aja orang itu lain, orang tolong, anu tolong, biasa saja. Filosofi camba, apa itu kalau camba? Cempa. Apa asam ya? Biasa lihat asam? Biasa lihat. Aslinya maksud saya itu di pohonnya. Itu yang biasa kita lihat kan sudah dibuka-buka minta. Kalau aslinya itu asam, kalau banyak isinya pasti bengkok. Tidak ada asam lurus. Tidak ada begini, pasti bengkok. Pasti bengkok. Semakin banyak isinya semakin bengkok. Tapi lihat asam, dari kecil kecut, mengkal kecut, masak kecut. Aku bilang kecut baru lihat kita mana. Tersinggung orang di samping itu bilang, kau kaci. Bukan itu yang saya maksud asam, bukan itu asam benaran. Bukan. Coba dengar. Asam itu aslinya kalau Anda lihat, perhatikan. Kalau Anda pernah manjat di pohon asam, ambil lihat saat foto coba. Tidak ada asam yang jujur, yang lurus. Pasti bengkok, pasti bengkok. Kalau banyak isinya pasti bengkok. Tapi dalam hidupnya itu asam. Tidak ada asam yang manis. Semua pasti kecut. Kaci. Kecut alias kaci. Yang kau tatap ke teman kau bilang kecil. Ya? Artinya apa? Akhir dari sebuah kedustaan pasti tidak enak orang lain. Pasti tidak enak. Pasti tidak enak. 1000 kejujuran Pak, tapi satu kali kita berbohong, rusak 1000 kejujuran itu.
Saya ulangi, 1000 kejujuran, tapi kita nodai dengan satu kebohongan, maka kebohongan itu yang satu kali menodai kejujuran. Biar pedis, biar pahit, tapi bertahan ke dalam kejujuran, akan indah sebuah kehidupan. Pegang, kejujuran itu mahal, tapi dia berbuah manis. Saya ulangi, kejujuran itu mahal. Karena dia mahal, berharga. Karena berharga, maka dia membahagiakan. Aduh Pak, karena dunia sekarang ini susah orang dipercaya lagi sebagian. Maka saya mau maaf Pak ya, kita dulu pembahasan muamalah di sini, itu salah satu sebab dasarnya kita pembahasan itu karena banyak diantara orang sudah ikut belajar tapi tidak jujur, tidak jujur. Banyak orang kalau masih urusan ibadah sholat, masih urusan ibadah puasa, masih jujur. Tapi begitu masuk dalam ibadah bermuamalah, mulai tidak percaya. Mohon Pak, kalau kita sudah temani seseorang berbisnis, bermuamalat, ada ruangnya untuk berbohong, ada ruangnya untuk berkata tidak jujur, tapi tetap dia jujur. Asli itu orang, asli itu orang. InsyaAllah kita berharap Pak, para pengurus masjid, biar Bapak tidak punya banyak hal, tapi dipercaya sama jamaah, percaya sama jamaah. Itu penting. Sulit menggalang sumber dana ke masyarakat kalau kita kehilangan kejujuran. Sulit. Sulit. Sulit kalau orang lain tidak percaya. Karena selalu pasti ada orang lain, antina cokoy, antina ambiki, nanti, selalu begitu.